Halo semuanya guys, bersama aku Yuda di sini. Kita kembali lagi di Sinom, sibuk ngobrolin movie. There are places out there you can't find on any map. They're not gone. Bagi para pemain konsol PlayStation pasti nggak asing lagi sama game action adventure yang satu ini, men. Ya, ulasan kita hari ini adalah tentang salah satu yang diadaptasi dari game PS4 ya, yaitu Uncharted, yang diperankan oleh Tom Holland dan juga Mark Wahlberg di sini sebagai Nathan Drake dan Victor Sullivan. Uncharted di sini menceritakan petualangan Nathan dan Sullivan mencari harta karun peninggalan Ferdinand Magellan yang konon katanya telah hilang lebih dari 500 tahun. Tetapi usut punya usut, ternyata Santiago Moncada yang diperankan oleh Antonio Banderas juga mengincar harta karun tersebut dan diyakini merupakan peninggalan keluarganya. Aku di sini sebagai salah satu fans berat dari franchise ini ya, yaitu pernah memainkan dari seri 1 sampai seri 4. Game ini tuh komplit, action adventure-nya yang penuh drama, seru, tegang, melo, semua jadi satu ya. Dan nggak bosan gitu loh maininnya berkali-kali. Dan sekarang keluar live action-nya atau alias filmnya, yang pastinya aku excited sekali. Tapi ya kenapa kok malah di sini menyedihkan dan sangat mengecewakan gitu ya. Mungkin ekspektasi aku terlalu tinggi ya, karena melihat trailernya dan posternya pertama kali, ada satu pertanyaan yang bikin aku heran. Kenapa pemeran Nathan Drake diperankan oleh Tom Holland? Nah, di situ aku agak skeptis ya bukan skeptis, cuma menyayangkan, karena secara look dan gestur tidak memperlihatkan Nathan Drake yang ada di film. Tapi pas nonton aku baru ngerti, oh ternyata ini mengambil timeline Nathan Drake waktu muda. Oke, secara look memang Tom Holland oke lah ya, cocok. Tapi secara pendalaman karakter aku nggak ngelihat seperti Nathan Drake yang sesuai dengan keinginan aku gitu loh. Memang karakter Nathan ini sama kayak Peter Parker ya, yang banyak basa-basi tapi nggak ngebanyol. Tapi ya gitu, kayak lihat Peter Parker aja, jadi mirip itu gitu loh. Ditambah Tom Holland di sini yang sudah melekat dengan karakter Spider-Man. Jadi aku asli terganggu, karena film ini juga sayangnya rilisnya itu dekat dengan hype-nya Spider-Man No Way Home ya. Dan karakter Nathan Drake yang sesuai dengan game itu cuma diwakili dari kata-kata sisipannya dan actionnya yang sama seperti di dalam game. Ya cuma itu aja bro, setipis itu memang. Dan aku di sini cuma, kita sebagai penonton ya, aku nggak tahu gimana behind the scene-nya, gimana apa pilihannya, pertimbangannya. Mungkin naskahnya yang salah bro, karena bagiku Nathan Drake itu merupakan tokoh ikonik yang karakternya itu paten men, jelas, jadi nggak perlu dikurang-kurangin lah. Uncharted di sini tuh punya plot cerita yang ketat sejak adegan pertama. Penyelesaian semua teka-tekinya termasuk main cepat juga, dikarenakan durasinya mungkin hanya sekitar 110 menitan lah ya, nggak sampai 2 jam. Sebagai film aksi petualangan yang pencarian harta karun ya, aku sih sedikit kecewa, karena dimana puzzle-nya di sini dalam mencari clue itu harusnya dibuat kreatif mungkin kalau bisanya, dan terkesan mudah dengan durasi yang sama aja ya. National Treasure itu lebih bagus dan lebih menghibur, apalagi dibandingkan dengan versi gamenya. Aduh, ya jauh banget lah. Di sini tuh kurang rasa nguliknya gitu loh. Yang bikin aku terhibur cuma satu di sini, yaitu ikonik aksi yang ada di pesawat. Aku akuin itu visual secara sinematografi yang sangat memuaskan dan luar biasa. Sequence action yang ada di dalam game itu dibuat live actionnya secara perfect gitu loh. Kayak mungkin gitu ya rasanya, terombang-ambing terlempar dari pesawat tanpa parasut men, dengan ketinggian setara stratosfer gitu ya. Kan merinding ya, tapi itu dibuat secara nyata men, gila men, asli merinding. Yang paling disayangkan di sini kenapa harus repot-repot meng-hire yaitu Antonio Banderas sebagai villain men, yang sedikit adegannya gitu loh, munculnya tuh ya bisa dihitung pakai jari lah, napang-napang dikit terus mati tanpa perlawanan. Itu mah tukang parkir deket pasar ya, deket rumahku itu ya, bisa acting kayak gitu. Apalagi si Braddock yang namanya kalau nggak salah itu ya,
itu kan karakter yang terinspirasi sama Nadine di Uncharted 4. Dia adalah mercenaries. Di sini Braddock terlalu mudah dikalahkan, tidak mengintimidasi sama sekali. Aksi paling oke ya cuma menggorok lehernya Antonio Banderas, sudah itu doang. Kalau secara pendalaman karakter di sini nggak sama ya, nggak mendekati sama Nadine yang ada di game itu loh. Jauh men, cara skillnya aja udah jauh di sini. Dibuat bego aja gitu. Aku sih sorry aja ya kalau terlalu based on the game. Tapi gimana lagi? Di awal aja tulisannya PlayStation Production. Jadi ya kurang lebih wajar lah aku pengen mengharapkan sama kayak di gamenya. Kalau ini judulnya Nathan Drake gitu ya, spin off dari Nathan Drake, bukan Uncharted. Ya aku akuin, aku terima ini film bagus. Dan yang mengganggu kan cuma judulnya aja. Dan secara emosi aku nggak sadar bakal nyangkutin ke gamenya lah. Untuk Uncharted di sini aku kasih skor 6 dari 10 ya. Film ini lumayan terhibur dan mengganggu juga. Di sini juga konflik saling menaruh rasa curiga di antara para pemburu emas juga bagus gitu. Salah satu konflik yang jarang ditemukan di film-film dengan genre yang sama akhir-akhir ini, men. Tapi film ini juga pace-nya cepat ya, tanpa pendalaman karakter dan teknis yang tepat gitu loh. Dan terkesan buru-buru dan kurang menjadi satu kesatuan film yang bagus. Untuk peran pendukung di sini juga kurang menyatu di keseluruhan film, meskipun chemistry Tom Holland dan Mark Wahlberg paling bagus ya di sini. Dan aksi parkour pertarungan tangan kosong lah, gunfightingnya lah, khas Uncharted itu kurang di sini, men. Tapi ya semoga film keduanya bagus lah ya. Sam ternyata masih hidup sebetulnya. Oke, jadi itu aja review kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah like, komen, dan subscribe. Ingat ya, kerja memang nomor 1, tapi nonton film yang utama. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Dadah. Oh, crap!